Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jenis hama dan bentuk kerusakan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eva Miftahul Husna dengan NIM 135200090, Kurniawan Yulianto dengan NIM 135200092, Noviana Triutami dengan NIM 135200093, saya sendiri Safa Aladawiyah dengan NIM 135200094, Ika Yuniastuti dengan NIM 135200095, Rahmat Yuniarta dengan NIM 135200097, dan Isa Maulana dengan NIM 135200101. Yang pertama ada jenis hama dan bentuk kerusakan. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ditentukan oleh morfologi dari alat mulut hama. Khusus pada serangga, ada dua tipe dasar alat mulut, yaitu tipe pengunyah atau mandibulate dan tipe penghisap atau haustellate. Next. Penggolongan hama berdasarkan cara merusaknya. Yang pertama ada penyebab uru. Kelompok hama ini mula-mula masuk ke dalam jaringan melalui bagian-bagian tanaman yang masih muda. Uru terbentuk akibat sekresi yang dikeluarkannya pada saat menghisap atau merusak jaringan tanaman. Sekresi tersebut menyebabkan pertumbuhan jaringan tanaman yang luar biasa di sekitar daerah yang terluka. Uru biasa terjadi pada daun oleh serangga hama ganjur pada padi, batang oleh serangga Hipolyxus pica pada bayam, biji oleh serangan Anguina pada gandum, akar oleh serangan Melodocin sp pada tomat. Yang selanjutnya ada hama pemakan. Hama golongan ini mempunyai alat mulut penggigit atau pengunyah yang dijumpai pada belalang, kumbang, serta larva. Yang selanjutnya ada hama penggerek. Hama ini merusak dengan cara mengebor bagian tanaman dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di dalam jaringan tanaman. Telurnya diletakkan pada epidermis tanaman dan setelah menetas menjadi larva yang akan menggerek masuk ke dalam jaringan. Yang selanjutnya ada hama penghisap. Hama ini menyerang dengan alat mulutnya yang bertipe pencucuk penghisap. Jaringan tanaman ditusuk dan dihisap cairan selnya sehingga menimbulkan bekas bercak-bercak akibat kematian sel-sel yang tertusuk. Yang selanjutnya ada hama pengorok. Hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan daging daun dan menyisakan bagian epidermisnya saja. Contoh hamanya adalah Brontispa longissima dan Destispa ricci pada daun kelapa. Yang terakhir ada hama penggulung. Sebetulnya hama ini termasuk dalam pemakan daun, tetapi sebelum makannya daun digulung terlebih dahulu dan hama ini masuk ke dalam gulungan tersebut. Contohnya pada Enomonia sp pada daun teh dan Lamprosema sp pada kacang dan kedelai. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada hama tanaman semusim. Nah, semusim ini kita membaginya menjadi 3 tanaman, yaitu ada padi, kedelai, sama jagung. Nah, untuk yang pertama, untuk tanaman semusim padi itu hama yang menyerang ada warung batang coklat dan juga walang sangit. Nah, untuk warung batang coklat sendiri itu merupakan salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan. Nah, stadia warung batang coklat saat menyerang padi berada di fase nimfa atau imago. Jadinya pada awalnya itu serangga dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada punggungnya berukuran 2-4,5 mm meletakkan telurnya pada jaringan pangkal pelepah daun atau ujung pelepah. Kemudian telur warung batang coklat ini menetas menjadi nimfa, dan pada fase nimfa itu mereka menyerang padi dengan cara menghisap cairan selnya. Warung batang coklat ini termasuk dalam golongan hama penggerek yang memiliki tipe alat mulut pencucuk menghisap. Untuk gejala serangan hama ini yaitu tanaman menjadi kering seperti terbakar, dan juga ada virus yang tertanam di dalam padi karena warung batang coklat ini selain menghisap cairan selnya juga menyebarkan virus. Kemudian yang kedua itu ada walang sangit. Hama yang sering menyerang padi adalah walang sangit yang termasuk ke dalam ordo Hemiptera dan famili Coreidae. Walang sangit ini menyerang pada saat stadia nimfa dan imago. Nah, ketika serangga dewasa walang sangit ini yang berbentuk pipih memanjang itu bertelur, mereka meletakkannya itu di pelepah daun juga, dan dengan periode
bertelur selama 57 hari dan dengan total produksi telur per induk kurang lebih 200 butir. Walang sangit ini termasuk dalam golongan hama penggerek yang memiliki tipe alat mulut pencucuk penghisap. Mereka menyerang dengan cara menghisap cairan tangkai bunga dan bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan. Bulir dengan meninggalkan bekas tusukan berwarna coklat. Hal ini menyebabkan pengisian bulir padi itu menjadi tidak sempurna dan menyebabkan bulir pada padi hampa sehingga akan menghasilkan beras dengan kualitas yang buruk. Kemudian yang kedua itu ada tanaman semusim kedelai. Hama yang menyerangnya itu ada kumbang daun kedelai dan juga kutu hijau. Untuk hama kumbang daun kedelai ini merupakan salah satu hama daun polong muda pada tanaman kedelai yang patut diperhitungkan karena kerugian yang ditimbulkan itu cukup besar, bisa mencapai 80%. Nah, tubuh kumbang ini berwarna biru hitaman dengan tipe elytra berwarna coklat kekuningan berukuran 4-5 mm. Kumbang daun kedelai dewasa meletakkan telurnya secara berkelompok pada bagian bawah daun. Telur kumbang menetas menjadi larva berwarna abu-abu kehitaman. Larva dan kumbang dewasa tersebut kemudian mulai menyerang atau merusak tanaman sejak kedelai muncul di permukaan tanah sampai panen. Bagian yang dirusak itu meliputi daun pucuk, bunga, dan polong. Kemudian kumbang daun kedelai ini termasuk dalam golongan hama makan karena memiliki tipe alat mulut penggigit pengunyah. Serangan pada daun ini tampak berlubang-lubang, polong muda juga luka-luka pada polong tua itu jadi busuk. Kemudian untuk kutu hijau ini juga merupakan salah satu hama padi yang merupakan perkembangan dalam koloni besar dan menyebabkan kehilangan hasil itu mencapai 50% pada tanaman kedelai. Kutu daun ini termasuk dalam ordo Homoptera dan famili Apididae. Kutu ini berwarna hijau agak kekuningan dan hidup berkelompok. Hama ini memiliki tipe mulut penusuk penghisap yang digunakan untuk mengambil cairan dari jaringan floem, mengisap cairan tanaman pada daun, batang, dan polong sehingga termasuk dalam golongan hama penggerek. Kutu ini banyak dijumpai pada permukaan bawah daun dan serangannya itu dapat menyebabkan penurunan kapasitas fotosintesis. Selanjutnya, hama tanaman semusim jagung yang menyerang itu ada hama penggerek tongkol jagung dan juga hama penggerek batang jagung. Untuk hama penggerek tongkol jagung sendiri, itu termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae. Stadia menyerangnya adalah fase larva yang menyerang lebih dari 60 spesies tanaman budidaya dan tanaman liar. Terutama menyerang tanaman inang utamanya yaitu jagung. Nah, Helicoverpa armigera ini merupakan hama yang merugikan pada jagung karena selain merusak tongkol, hama ini juga memakan batang dan daun jagung. Nah, pada awalnya telur ini diletakkan oleh imago betina pada pucuk tanaman jagung. Jika tongkol jagung sudah mulai keluar, imago betina tersebut meletakkan telur pada rambut-rambut jagung. Setelah telur menetas, larva menggerek tongkol jagung, kemudian larva turun ke bawah dan memakan tanaman jagung yang masih muda. Larva ini menyerang dengan cara masuk ke dalam tongkol jagung dan menggerek biji-biji dalam tongkol jagung dengan tipe alat mulut penggigit pengunyah. Bagian dari biji jagung yang sudah rusak akibat gerekan ulat atau larva ini menjadi hampa dan menurunkan kualitas jagung. Gejala serangan dari hama ini ditandai dengan rambut tongkol jagung yang terpotong dan terdapat bekas gerekan pada ujung tongkol yang membuat biji di dalam tongkol itu menjadi rusak akibat gerekan. Kemudian yang terakhir itu ada hama penggerek batang jagung. Hama ini menyerang batang jagung dan pada serangan berat itu kehilangan hasilnya bisa mencapai 80%. Hama penggerek batang jagung ini menyerang pada saat fase larva yang termasuk dalam golongan hama penggerek. Pertama-tamanya, telur itu diletakkan dalam tumpukan pada tanaman jagung muda berumur 2-4 minggu. Biasanya pada bagian bawah daun teratas, dan larva muda ini kemudian memakan daun dan setelah 7-10 hari masuk dari pucuk ke dalam batang. Kadang-kadang hama ini juga memakan mala yang belum keluar. Dalam satu ruas sering terdapat 4 larva. Kepompong berada di dalam batang jagung dan kupu-kupu akan keluar melalui lubang yang telah dibuat oleh larva sebelum menjadi kepompong. Untuk gejala serangan dari hama ini, yaitu batang banyak yang berlubang dan di dalam batang itu terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerek batang tersebut, keluar tepung gorekan yang berwarna coklat. Next. Oke, selanjutnya hama pada tanaman tahunan. Hama yang menyerang tanaman tahunan, kurang lebih kami beri 3 contoh, yaitu cengkeh, kakao, dan kelapa. Ketiga tanaman tahunan ini merupakan tanaman komoditi utama dari Indonesia. Langsung yang pertama terdapat pada tanaman cengkeh yaitu hama penggerek batang.
Hama penggerek batang merupakan hama utama dari tanaman cengkeh di Indonesia. Ada 2 jenis hama penggerek batang pada tanaman cengkeh, yaitu Hexamethodera sp dan Nothopetis spp. Hexamethodera spp menyerang tanaman dengan cara menggerek batang di bawah permukaan kulit secara melingkar. Akibatnya aliran makanan terputus sehingga bagian atas tanaman yang terserang akan mati. Lalu Nothopetis sp menyerang bagian dalam batang. Gejala serangan kedua jenis hama ini hampir sama, tetapi bila batang dibelah akan terlihat perbedaannya, yaitu Hexamethodera sp lebih berbahaya karena arah lubangnya melingkar dalam batang atau disebut dengan istilah ring borer, sedangkan Nothopetis spp arah gerakannya memanjang sejajar dengan batang atau istilahnya stem borer. Yang kedua ialah hama penggerek buah kakao atau PBK. Penggerek buah kakao atau Conopomorpha cramerella merupakan salah satu hama utama pada tanaman kakao. Stadia yang merusak berupa larva atau ulat yang hidup di dalam buah kakao, kemudian memakan daging buah tersebut beserta biji kakao yang masih muda. Larva menjelang dewasa keluar dari buah tersebut dan berpupa di lekukan permukaan buah atau di permukaan tanah, ditutupi dengan lapisan kokoh berwarna coklat. Lalu imago berupa ngengat kecil berukuran kurang lebih panjang 7 mm, tubuh ramping berwarna abu menjadi seekor imago. Lalu seekor imago betina mampu menghasilkan telur hingga 100 butir. Kerusakan pada buah kakao sangat serius, menyebabkan buah tidak dapat dipanen karena rusak. Buah kakao yang terserang PBK ini menunjukkan gejala awal dengan warna tidak merata, yaitu belang kuning, hijau, dan jika buah digoyang tidak berbunyi seperti halnya buah masak normal. Bila buah terserang PBK, maka jika dibelah akan tampak tanda-tanda yang khas bekas gerean larva dan tampak biji-biji kakao yang saling melekat atau lengket yang berwarna hitam. Biji tidak berkembang, ukuran biji kecil dan tidak bernas. PBK dapat menyerang buah muda yang berukuran kurang lebih panjangnya 8 cm sampai buah itu masak. Jika serangan terjadi pada saat buah berumur 3 bulan, maka biji tidak akan terbentuk sempurna atau gepeng dan saling lengket. Lalu yang terakhir adalah hama tanaman kelapa. Hama tanaman kelapa yaitu Oryctes rhinoceros merupakan hama yang merusak tanaman kelapa. Hama ini menyerang tanaman kelapa yang kurang terawat. Bagian tanaman yang diserang yaitu daunnya. Lalu daunnya nanti akan terlihat membentuk potongan segitiga akibat dimakan hama ini. Stadia yang merusak berupa kumbang dan larva atau uret. Larva hama ini berwarna putih dan ukurannya dapat mencapai 10-12 mm. Hidup pada sisa-sisa material tanaman, titik tanah yang mengandung serabut atau sekam. Kotoran ternak dan sisa-sisa kayu mati merupakan tempat yang sangat disukai untuk perkembangan hama ini. Stadia larva berlangsung antara 9-10 bulan. Lalu pupa terdapat di dalam tanah yang lembab pada kedalaman sekitar 30 cm. Kumbang berwarna coklat gelap hingga kehitaman. Setelah keluar dari tanah, kumbang terbang ke pucuk tanaman kelapa muda dan mulai memakan dan merusak pucuk atau daun kelapa ini. Next. Untuk yang selanjutnya mengenai hama pada pasca panen atau bahan simpan. Ini kami menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah beras. Untuk beras terdapat hama yang menyerang yaitu Dolosa viridis yang membuat beras menjadi hancur dan berbau busuk, dan Cytopilus oryzae yang membuat beras menjadi berlubang akibat gerakan hama ini. Untuk Dolosa viridis atau ngengat beras hijau, Dolosa viridis bersifat polifag yang tidak hanya memiliki satu inang saja. Habitat hidupnya di dalam gudang dengan kelembaban dan suhu yang optimum, serta kadar air untuk beras berkisar 14%. Beras yang lunak lebih banyak dikonsumsi oleh serangga jenis ini. Untuk yang selanjutnya adalah Cytopilus oryzae. Daur hidup kembang beras dimulai dari peletakan
sebutir telur di lubang oleh imago pada butiran beras. Selanjutnya, lubang itu ditutup dengan sekresi atau air liur kumbang beras yang keras. Setelah menetas, lava memakan beras tempat tinggalnya dan berkembang biak sampai menjadi pupa. Pupa kumbang muda keluar dari beras. Setelah menjadi dewasa, kumbang memakan beras bagian yang luarnya sehingga berlubang. Untuk yang selanjutnya adalah jagung. Pada jagung ini terdapat hama yang menyerang yaitu Escherichia mais. Daur hidupnya hampir serupa dengan S. oryzae atau bubuk beras. Kumbang ini menyerbu biji-biji jagung yang telah masuk di lapangan sehingga tongkol jagung berlubang-lubang. Untuk daur hidupnya ini ada bedanya dengan Escherichia mais. S. oryzae yaitu kumbang ini terbang kuat, tak seperti bubuk beras yang kurang kuat. Karenanya dengan mudah kumbang ini menyerbu biji-biji jagung yang telah masuk hingga tongkol jagung berlubang. Setiap lubang yang dibor dimasuki satu butir telur, kemudian ditutup dengan sekresi yang keras. Larva makan dan berkembang dalam satu butir jagung dan menjadi pupa di situ. Setelah selesai menjadi pupa, lalu menjadi kumbang dan keluar dari butir jagung dan mulai makan butiran jagung sehingga banyak yang rusak. Untuk yang ketiga yaitu kedelai. Hama yang menyerang kedelai adalah Colobrunchus analis. Dengan kerugian yang ditimbulkan menyebabkan biji kedelai berlubang sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas biji. Dan hama yang kedua yaitu Colobrunchus spaseoli, termasuk hama primer yang menyerang biji kedelai utuh pada gudang simpan. Hama tersebut terdapat pada polong sebelum panen dan terbawa ke dalam penyimpanan sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Untuk Colobrunchus analis ini adalah hama yang menyerang biji kedelai di penyimpanan. Stadium yang merugikan adalah stadium alpha yang selama hidupnya berada dalam biji beras. Untuk yang Colobrunchus spaseoli ini memiliki metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telur diletakkan pada kulit biji atau polong. Telur yang baru menetas menjadi larva dan langsung masuk ke dalam benih. Hal tersebut menyebabkan kulit biji tersebut terdapat selaput putih akibat bekas telur yang melekat pada kulit biji. Sebelum menjadi pupa, larva membuat lubang besar tetapi meninggalkan kulit biji utuh. Fase pupa terdapat dalam rongga benih. Pupa yang berubah menjadi imago nantinya akan menggigit dan mengonsumsi cadangan makanan yang dimiliki oleh benih. Next. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian hama pasca panen. Yang pertama ada menjaga kebersihan gudang. Hama gudang menyukai tempat-tempat yang tersembunyi dan karena ukurannya yang kecil, secara sekilas sering tidak terlihat. Oleh karena itu, pengusaha ataupun produsen hendaknya senantiasa menjaga kebersihan gudang. Kedua yaitu dengan menggunakan kemasan kedap udara. Semua makhluk hidup termasuk serangga memerlukan udara untuk aktivitas pernafasan. Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan untuk mencegah hama pasca panen yaitu dengan mendesain kemasan yang kedap udara. Ketiga, menurunkan tingkat kadar air. Kadar air biji berkorelasi positif dengan ketahanan hidup. Dan kadar air meningkat, kondisi lingkungan makin baik untuk serangga, sehingga ketahanan hidupnya pun meningkat. Sebaliknya, ketahanan hidup hama pasca panen menurun bila kadar air biji rendah. Keempat, meningkatkan derajat soso. Serangga hama gudang sangat menyukai zat-zat yang terdapat dalam bekatul atau tepung karena banyak mengandung lemak, protein, dan juga vitamin. Oleh karena itu, dengan meningkatkan derajat soso, maka dapat mencegah hama pasca panen. Yang kelima yaitu dengan mencegah kutu datang. Pencegahan kutu datang ini dapat dilakukan dengan cara menggantungkan kantong-kantong berisi cabai merah, kering, atau daun jeruk purut di tempat penyimpanan. Next. Kasus serangan hama pada tanaman kakao. Yang pertama, penggerek buah kakao atau PBK yang disebabkan oleh Phonoporpa ramerella.
Serangan hama ini dapat menyebabkan penurunan produksi buah kakao hingga lebih dari 80% dan relatif sulit dikendalikan. Pada tahun 2000 dilaporkan bahwa serangan hama ini mencapai 60.000 hektar dengan kehilangan hasil sebesar 405.643.680.000 rupiah per tahun. Penyebaran hama PBK di Sulawesi dimulai di Sulawesi Tengah pada tahun 1991, kemudian menyebar ke seluruh areal pertanaman kakao di Sulawesi. Stadium yang menimbulkan kerusakan dari hama ini adalah berupa larva atau ulat. Untuk siklusnya sendiri yaitu yang pertama, serangga betina akan meletakkan telur pada permukaan kulit buah atau pada lekukan buah. Nah, setelah telur menetas, maka larva menggerak masuk ke dalam buah. Menjelang berpupa, larva keluar dari buah dan berpupa pada permukaan buah, pada daun, serasa atau di tempat lain yang agak tersembunyi. Bahkan terkadang pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil panen. Stadium pupa itu berlangsung 5-8 hari dan setelahnya maka akan menjadi serangga. Larva merusak buah dengan memakan daging buah. Selain itu, larva juga membuat saluran ke biji yang menyebabkan biji saling melekat, berwarna taman, ukuran mengecil, dan berukuran kecil sehingga kualitas biji menjadi rendah. Buah yang terserang ditandai dengan memudarnya warna kulit buah, muncul warna belang hijau kuning atau merah jingga. Buah yang sudah tua apabila diguncang tidak berbunyi karena bijinya saling melekat. Untuk pengendalian hama PBK dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan sanitasi, pemangkasan, panen sering, pemupukan, dan sarungisasi, serta pengendalian secara biologi. Next. Selanjutnya ada kepik penghisap buah atau Helopeltis. Helopeltis merupakan salah satu hama utama kakao yang banyak dijumpai hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jenis Helopeltis yang menyerang tanaman kakao diketahui lebih dari satu spesies, yaitu ada Helopeltis anthoni, Helopeltis deifora, dan Helopeltis claviver. Stadium yang merusak dari hama ini adalah nimfa atau serangga muda dan imagonya. Nimfa dan imago menyerang buah muda dengan cara menusuk alat mulut ke dalam jaringan, kemudian menghisap cairan di dalamnya. Sambil menghisap cairan, kepik tersebut juga mengeluarkan cairan yang bersifat racun yang dapat mematikan sel-sel jaringan yang ada di sekitar tusukan. Serangga pada buah muda akan menyebabkan terjadinya bercak yang akan bersatu sehingga kulit buah menjadi retak. Buah menjadi kurang berkembang dan menghambat perkembangan biji. Serangan pada buah tua menyebabkan terjadinya bercak-bercak cekung berwarna coklat muda. Serangan pada daun menyebabkan daun bercak-bercak berwarna coklat sehingga menimbulkan kehitaman. Sedangkan serangan pada pucuk menyebabkan terjadinya layu, kering, dan kemudian mati. Serangga ini mempunyai tipe metamorfosa sederhana yang terdiri dari telur, nimfa, dan imago. Sedangkan untuk pengendalian Helopeltis ini dapat dilakukan dengan menggunakan semut hitam, semut rangrang, dan jamur Bassiana. Sedangkan umumnya petani maupun perkebunan besar masih menggunakan insektisida kimia. Selanjutnya yaitu kasus serangan hama pada tanaman kakao, yaitu penggerek batang. Penggerek batang kakao atau Zeuzera covyae merupakan salah satu hama yang sering dihadapi oleh petani. Di samping penggerek buah dan penghisap buah kakao, ulat Z covyae dapat menggerek cabang bahkan batang pokok tanaman dengan menggerek bagian silem sehingga menyebabkan tanaman mudah patah atau pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Pada serangan yang berat, Zeuzera covyae dapat mengakibatkan patahnya cabang, kematian bagi tanaman muda, dan mengelupasnya kulit batang pada tanaman. Kondisi ini menimbulkan masalah terutama pada produksi buah, mengingat bahwa bunga kakao tumbuh di bagian batang. Berbagai faktor dapat mempengaruhi meningkatnya perkembangan hama, yaitu seperti pola tanam dengan jarak
pemotongan yang banyak, pemangkasan yang kurang baik, dan penggunaan pestisida yang kurang bijaksana. Pengendalian hama ini dapat dilakukan secara mekanis dan hayati. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Ini juga daftar saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.